Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Mawadari wa Syafi'i Nabi Maliki Hambali wa Nawawi Rabi Jamil Bukhari Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la maqaribiha Sayyidina Muhajir Ahmad bin Syabaki wa Qaddam Muhammad wali wali wa suri wa qura ajmain Sumail arwahi walidina ma'adina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili lil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 ya. Amma siwahu min furu'il masra'ah fawajibun taqlidu fardil arba'ah. Ya, amma siwahu, adapun selainnya tuh ya, selain daripada tauhid akidah kemarin. Ya, kemarin di babnya lalu wala tuqallidan fi tauhidi. Ya, jangan kamu taklid dalam urusan akidah tauhid. Ya, selam lakal imanu. Ya, akan selamat buat kamu iman kamu tuh mentar didin dari keraguan. Nah, ya, jadi yang berikutnya amma siwahu, adapun selain daripada tauhid akidah itu min furu'il masra'ah, ya, dari hukum-hukum syara', ya, dari hukum furu', ya, hukum cabang, ya, al masra'ah, ya, yang ya merupakan syara' tuh. Fawajibun, maka hukumnya wajib taklidu fardil arba'ah, maka wajib ya taklid salah satu dari yang 4 ini. Nah, ya. Jadi selain daripada ilmu tauhid, ya, kita diwajibin tuh untuk taklid dalam masalah furu', yaitu hukumnya wajib. Ya, karena bagi kita-kita ini nggak ada kemampuan untuk ya ijtihad gitu ya. Jadi wajib tuh ya untuk taklid daripada min fardil arba'ah, ya, dari salah satu dari yang 4 nih, ya, karena mujtahid mutlak itu ada 4 ya, jadinya ya mujtahid mutlak tuh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal ya. Nah, itu yang 4 ini mujtahid mutlak ya. Jadi mereka tuh istinbat hukum itu dari hadis dan Quran gitu ya, Quran dan hadis ya, belum ada yang lain-lainnya gitu. Dan hadis juga kan ya, belum ada Bukhari, belum ada Muslim ya. Nah, itu karena mereka langsung daripada ya sahabat-sahabat itu ya, dari tabi'in gitu. Jadi belum ada tuh hadis sahih ya, Bukhari, sahih Muslim ya, belum ada ya waktu zaman yang ya ini saya apa tuh yang 4 ini mazhab ini gitu ya, karena Bukhari Muslim itu belum lahir ya, waktu ada Abu Hanifah ya. Abu Hanifah di tahun 90-an ya gitu ya, Imam Bukhari 170-an baru lahir ya, jauh kan. Abu Hanifah udah meninggal ya, baru ya belum lahir. Nah, Imam Syafi'i aja nggak ketemu dengan Abu Hanifah, karena Abu Hanifah meninggal 150, nah Imam Syafi'i lahir gitu ya, nggak ketemu tuh. Hanya Imam Syafi'i banyak ambil ya apa tuh dari fatwa-fatwa dari ijtihadnya ya. Imam Hanafi itu dari anak muridnya tuh ya, ya Abu Yusuf tuh situ nah, ya dari dia. Nah, ya, nah, Imam Malik ya, Imam Syafi'i ketemu Imam Malik gitu ya. Nah, dia ya, nah, dia belakangan tuh ya, Abu Hanifah tahun ya 90, nah dia
ya di tahun ya 100-an itu gitu ya. Nah, terus ya baru Imam Syafi'i nah, gitu ya. Jadi dia masuk tuh dalam bilangan ya mujtahid mutlak gitu ya. Jadi yang benar-benar dasar ambil dari Al-Qur'an dan hadis tuh ya diistinbatkan hukumnya ya. Mana nih ya hukum apa-apa semua. Nah, itulah ya. Itu ya nah di bawahnya baru ada nanti mujtahid mazhab itu ya. Nah, ya mujtahid mazhab Imam Auza'i ya itu ya imam ya terus imam juga apa ya Ghazali itu nah itu mujtahid mazhab itu nah di bawah mujtahid mazhab baru mujtahid fatwa yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i nah itu mujtahid fatwa nah udah habis itu habis dah mujtahid Ibnu Hajar Abu Zakaria Al-Ansari Muhammad Ali pada ya Jalaluddin Asyuti nah itu enggak termasuk mujtahid dia itu mentakrir ya jadi pentakrir daripada ya mazhab-mazhab gitu ya nah itu ya jadi di sini kita nih dikatakan amma siwahu adapun selain daripada itu ai siwa tauhid selain daripada ilmu tauhid ai siwa akamihi selain daripada hukum-hukumnya itu ya tauhid min puru'in ya dari masalah puru' nih ail ahkamil masyra'iyah yaitu hukum-hukum yang disyarakkan ai allati syara'ahallahu ta'ala li ibadihi yaitu hukum yang Allah syariatkan ya hukum itu kepada hambanya ya ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah wahyukan itu kepada Nabi Muhammad ya kepada kita nih umatnya ya hambanya untuk menjalanin ya syariat yang Allah tentukan tuh gitu. Gitu ya. Nah, kalau begitu hukumnya wajibun. Maka taklid dalam puruk ini ya itu hukumnya wajib. Kita ya nggak boleh kita nggak ngikut gitu ya taklid tuh. Nah yang nggak boleh kemarin nggak boleh taklid itu akidah ya karena kalau akidah kan ya nah, itu kemantepannya itu berdasarkan akal kan gitu ya masa kita akal pikiran ngikutin orang ya kita sendiri gitu. Nah kalau ini ya pendapat-pendapat mereka nih kita diperintahkan untuk ya ngikut tuh gitu pawajidun pihak indal jumhuri ya itu wajib tuh kita ngikutin pada syariat menurut jumhur ulama ala kulli man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlak ya buat orang yang enggak ada kemampuan untuk ijtihad mutlak nih ya itu ya karena apa tuh persyaratan daripada ijtihad itu harus ya benar-benar ngerti tuh ayat-ayat Quran ayat mansukh nasih mansukh ayat ahkam ya gitu nah itu ya kemudian hadis begitu juga gitu ya nah ya zaman Imam Syafi'i dalam ini belum ada yang bisa-misain gitu ini ayat ahkam ayat mansukh nasih gitu belum ada ya jadi ya nah ya mereka sendiri dah tuh gitu lughat aja kan belum ada ya artinya tuh arti bahasa ya dari Al-Qur'an itu terjemahan ya belum ada yang bikin ya komus belum ada begitu ya hanya pakai bahasa jadi karena ya Imam Syafi'i Hanafi itu semua orang Arab ya jadi kan Quran bahasa Arab jadi bahasa dia udah mereka udah paham aja gitu ya kayak kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia udah ngerti aja meskipun bahasa kampung gitu kan hanya ulah apa tuh penyair-penyair dulu tuh pakai bahasanya di bahasa kampung kan kayak gitu ya jadi bukannya ini karena belum ada nahu sorob belum ada ya yang lain-lainnya gitu jadi pakai gitu jadi bahasa kan bahasa kampung kan gitu ya kayak kita orang Indonesia kan bahasa kampung ya kita ngerti ya gitu yang biar kata kalimatnya ya gitu ya kalau nggak jelas kita udah paham gitu ya dari mana ke mana kan gitu gitu ya kita tahu udah kita paham kan gitu ya takdirnya kita tahu udah kan gitu hanya kalau syair-syairan tuh bahasa Arab tuh ya itu ya banyak kan pakai ya bahasa-bahasa daerah bahasa kampung gitu Arab ya Arab Baduy apa kan gitu hanya ya kalimat nahu-nahu yang seperti gitu kan banyak dipakai gitu kan ya macam kalimatnya yang Nabi Abdullah pakai tuh mitna ala dinil Islam itu kan bukannya bahasa Arab
ya, gituan, ya Arab apa tuh, ya pusat, bukan Arab pusat, jadi Arab apa tuh, ya kampung, itu, jadi pakai itu, ya jazal jalali wal ikram mitna, kayak gitu, ya. Nah, memang kalau menurut ada Arabnya pusat, ya bukannya mitna bacanya, ya gitu. Jadi mata ya mutu, mut dan usi gitu, ya gitu, ya. Nah gitu. Nah, ini sekarang ya dirobot jadi amit, nah itu ya kan udah sorot namanya, ya udah belakang. Amata Yumi itu amit kan gitu. Jadi ya dibuangin tuh alifnya hamzahnya. Nah, bukan hamzah wasal di situ kan, ya hamzah kota, ya gitu. Nabi Abdullah Adan nggak pakai itu, ya pakainya bahasa kampung gitu, ya itu. Emang Abi Abdullah nggak tahu tuh bahasa pusat, ya, 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 gitu, ya belum penyair yang lain tuh, ya banyak tuh. Hanya kalau kita baca kitab mengenai Labib tuh, nah itu banyak gitu ya, ya bahasa-bahasa syairan itu, ya itu pakai bahasa, ya bahasa kampung gitu, ya bahasanya tuh penunjukannya, ya di kitab mengenai Labib tuh kan, ya itu apa, nahu tuh, ya membahas huruf-huruf gitu, ya. Nah, ya. Nah, jadi pewajibun tuh ya indah jumhur ini ya bagi orang yang enggak lam yakun bi aliyatul ijtihad mutlak tuh, orang yang enggak ada punya keahlian ijtihad mutlak. Walau kana ya mujtai ila mazhabin at fatwa, ya sekalipun dia itu ya mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa gitu ya. Nah, itu dia wajib taklid kepada ya mujtahid mutlak, ya mujtahid apa nih, mujtahid mazhab, ya, itu kan Imam Ghazali, ya Imam ya Al-Za'i itu. Nah itu dia taklid ya kepada siapa nih, Imam Syafi'i apa semua gitu ya. Nah au fatwa atau juga mujtahid fatwa seperti Imam Rafi'i, ya Imam Nawawi. Nah itu taklid gitu ya, dari kalangan kita nih Imam Syafi'i. Nah itulah mujtahid fatwa kita, yaitu Imam apa ya, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi gitu ya. Nah kalau dari kalangan ya Imam Malik ada imam namanya As-Saibah gitu, ya, itu mujtahid fatwanya ya. Nah di Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf gitu ya, itu ahli fatwa, mujtahid fatwanya. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal, nah itulah ya Ibnu Qayyim, ya apa ya Ibnu Qayyim Jauziyah, ya di atasannya tuh ya apa tuh ya, nah gurunya tuh gitu ya. Nah itu ya dalam mujtahid, ya dalam mazhab-mazhabnya tuh gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya, jadi sekalipun dia itu mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa, tetap dia itu wajib taklid tuh ya, al ahzu bi mazhabin, yaitu mengambil ya pendapat mazhab tuh fardil arba'ah, salah satu dari yang 4 macam ini. Fardun wahidun minal a'immatil arba'ah, yaitu satu ya dari yang satu dari ya gitu ya, mazhab yang 4 nih, satuan ya daripada yang satu mazhab yang 4. Mana yang 4 itu? As-Syafi'i wal Hanafi al Mubajjali wa Malikun ya wa Ahmadu bin Hambalin gitu, yaitu As-Syafi'i Imam Syafi'i, wal Hanafi Imam Hanafi al Mubajjalu ya al Muazzamu ya yang besar tuh, wa Malikun dan Imam Malik, wa Ahmadu bin Hambalin dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah inilah ya yang 4 nih mujtahid mutlak radhiyallahu taala anhum ya gitu ya. Walau mabdulan ya wa mayitan, sekalipun dia itu mabdul lemah ya gitu, wa mayitan dan udah meninggal ya gitu ya, ya gitu ya. Qauluhu ya perkataannya tuh ya mayitan libaqa ikaulihi, karena masih tetap ya perkataannya tuh, sekalipun tuh orangnya udah lemah ya, orangnya udah apa ya udah mati, tetap dipunya ya kaulnya, pendapatnya tuh bocah ininya ijtihadnya tetap masih ada. Nah itulah ya kayak sekarang tuh Imam Hanafi, Maliki, Hambali semua ya kan orangnya udah ribuan tahun ya, itu udah 1000 tahun Hijriah tuh udah meninggal. Nah tapi kan pendapatnya masih terus sampai sekarang tuh, itulah ya. Li'annal mazahiba la tamutu bi mauti ashabiha,
Karena yang namanya mazhab itu nggak mati katanya dengan mati si mazhabnya tuh, ya, gitu ya. Jadi sekalipun ya mazhabnya tuh orang yang udah meninggal, tetap dipunya mazhabnya masih hidup jalan. Kama qalahu Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebagaimana mengatakan akan dia ini oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Dan yang keduanya wali tadwini mazahibihim wa suhratiha fi jami'id diyaril islamiyah. Dan yang kedua tuh macam yang empat ini itu nanti yang ditadwini mazahibihim karena terbuku, tertulis, ya, tercatat di punya mazhab-mazhab mereka. Ya, jadi ada kitabnya gitu ya. Kalau mazhab yang empat ini, nah kalau mazhab yang lain kan nggak ada kan gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi mazhab Imam Syafi'i ini ada kitabnya tuh, ada Ar-Risalah, ada Al-Um, ya, ada Al-Buaiti, ya. Nah, itu ya karangan-karangan daripada Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian Imam apa tuh? Ya, Imam Hanafi, ada kitabnya Al-Gharnawi, ya, karangan dia tuh, ya, Imam Hanafi. Nah, terus lagi Maliki, ya, terkenal Muwatta'nya tuh, ya, kitab Muwatta'. Ya, itu karangan dia tuh Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada karangnya Al-Musnad, tuh, ya. Jadi budawan tuh, ya, ada dasarnya, ada catatannya. Jadi kalau orang yang bermazhab pada dia bisa dicari di situ. Ini pendapat Imam Syafi'i, ada di kitab apaan, cari Al-Um itu gitu, ya, gitu. Atau Ar-Risalah, kalau Ar-Risalah itu ya gituan usul fikih, ya, Ar-Risalah gitu, ya. Nah, itu usul fikih Imam Syafi'i, ya. Nah, terus lagi nanti ada kaul jadid, kaul ya apa ya kaul qadimnya. Nah, itu ada ya di kitab kaul qadimnya ada. Kalau kitab Al-Um itu kaul jadid itu, ya, kaul jadid itu. Nah, ya, itu ya, itu kitabnya itu. Nah, Imam Malik ya Muwatta', ya, hadis tuh. Ya, dia. Nah, Imam Hanafi yaitu Al-Gharnawi itu, ya, kitabnya ada nggak gede kecil tuh, itu dasar-dasar hukum, ya, dari dia tuh. Karena Imam Hanafi itu mula-mula orang yang bikin, ya, nyusun ilmu fikih dia tuh Imam Hanafi, tapi nggak hampir sempurna, ya, udah keburu meninggal, hanya diterusin oleh Imam Syafi'i gitu. Nah, Imam Syafi'i bikinin usul fikih gitu, dikarang tuh kitabnya jadi ya Ar-Risalah, ya, gitu, bikin tuh sama Imam Syafi'i, ya, usul fikih nih untuk penetapan hukum-hukum, nah gitu kan, ya. Nah, ada tuh kitabnya Risalah namanya Imam Syafi'i, nah gitu. Nah, kalau Imam Malik ya itu hadis, ya, Muwatta' tuh, itu dia tuh gitu, ya. Nah, ya, karena tuh Imam Hanafi ya baru nyusun tuh beberapa bab aja dalam fikih, dia udah keburu meninggal, hanya diterusin sama Imam Syafi'i itu terus gitu, ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu kan ya Imam Syafi'i masih meneliti lagi, ya, karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Hanafi ini ya menurut Imam Syafi'i masih ya belum jelas dipunya sanadnya. Nah, sehingga tuh Imam Syafi'i teliti lagi cari sanad-sanadnya itu. Nah, itu ya pergi itu Imam Syafi'i ke Baghdad, ya, ke Mesir. Ya, begitu Imam Syafi'i itu datang ke Mesir, nah di Mesir lah, ya. Nah, Imam Syafi'i ketemuin tuh ya sanad-sanad hadis itu, ya. Nah, ya, yang di apa tuh, ya, yang riwayat-riwayatnya tuh, ya. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi ya itu ya dianggap ya perawinya lemah atau apa dibandingkan dengan ya yang ada gitu. Hanya jadi jauh berketanan ya bertentangan tuh antara ya mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi, ya, karena itu kan berdasarkan hadis gitu, ya, begitu, ya. Seperti ya itu kan Imam Hanafi nggak batal wudhu kalau dia menyentuh perempuan kan, ya, mencium, karena dia berdasarkan hadis tuh, ya. Rasulullah tuh ya, riwayat Siti Aisyah bilang karena Rasulullah tuh yukbilu, ya, gitu, ya, mencium istrinya, nah dia walam yatawaddo, ya, Rasulullah nggak wudhu lagi, ya, dah sholat langsung gitu, ya. Nah, itu ya mazhab yang Hanafi nggak batal itu. Nah, Imam Syafi'i batal kan gitu, ya. Nah, gitu karena ayat Quran aulamas tumun nisa gitu, ya. Ya, jadi lihat tuh hadisnya tuh gitu, ya, Imam Syafi'i kan itu. Nah, ya, begitu diteliti tuh hadis-hadis yang itu, ya berarti hadis yang ditetapkan tuh oleh ya Imam
apa tuh ya Imam Hanafi itu nggak batal, itu termasuk udah dimansuh dengan ayat Quran gitu ya. Itu buat Imam Syafi'i yang udah dimansuh karena duluan apa tuh keluarnya hadis daripada turunnya Al-Quran. Jadi Nabi udah kerjain tuh gitu. Nah begitu turun ayat Quran aulama nisa, nah itu ya, nah, gitu diteliti tuh dengan ya asbabun nuzulnya tuh. Nah itulah ya mujtahid tuh, mujtahid mutlak tuh ya. Nah, ya itu ya dari situ tuh gitu ya. Penelitian Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, nah itu kitabnya Al-Musnad ya namanya tuh ya. Dan dia tuh, nah ahli fatwanya tuh, nah itu termasuk daripada ya satu lagi ada siapa tuh selain dari Ibnu Taimiyah yang lebih dekat dari ya Ibnu Taimiyah tuh mujtahid fatwa ya dalam apa tuh ya ya dalam mazhab Imam Hambali ya mujtahid fatwa. Nah di atasnya lagi tuh siapa yang punya karangannya tuh ya lupa orangnya Al-Mughni gitu ya. Nah itu ya ada kitab Al-Mughni tuh Imam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu yang 20 jilid kalau nggak salah ya kitab ya karangannya tuh ya. Nah itu ya siapa lupa orangnya. Nah itu dia mujtahid ya mazhab ya dari ya Imam apa tuh ya Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Nah itulah ya. Jadi ini kalau orang-orang yang ini jadi kenalin. Jadi ini pendapat mana siapa nih pendapat siapa. Ya ini mazhab apa, ini mazhab apa gitu ya. Jadi kalau orang yang ahli hukum begitu ya, gitu nggak sembarangan. Oh ini ada yang boleh ini, mazhabnya mazhab mana gitu. Ini orang-orang yang ta'assub tuh, yang fanatik dalam mazhab, nah itulah ya nggak mau sembarangan ya ta'assub ya, karena dia fanatik ya gitu. Ini kita kan dianjurin tuh suruh fanatik dalam mazhab gitu ya. Jadi biar kita udah sapi ya udah, jangan pakai pindah-pindah. Kalau mazhab sapi nggak bolehin ya udah gitu. Hanya kita kalau umpama yang apa pakai pindah-pindah mazhab begitu, nah itu kan disebut talfik gitu ya. Hanya talfik itu sebagian daripada ya ulama-ulama kita ini mutakhirin ya menganggap itu nggak boleh, haram gitu ya talfik. Karena orang kalau yang selalu ngikutin talfik begitu, akhirnya nanti dia nggak bermazhab gitu, karena mencari yang enak-enak aja yang ringan gitu. Oh ini boleh udah lari sono, ini boleh gini begitu. Nah akhirnya nanti dia nggak bermazhab gitu ya. Itu yang diharamin tuh oleh ulama-ulama ya mutakhirin. Jadi dulu kita fanatik ya. Jadi udah bermazhab itu. Ya kalau ya ulama-ulama lihat itu pada apa tuh? Ya fanatik dalam mazhab. Ya kayak Imam Ghazali itu selalu dia kan selalu tulis gitu As-Syafi'i. Ya, kan begitu ya. Terus sono Imam Jalaluddin Asy'uti As-Syafi'i itu. Jadi itu mereka tuh bangga ya fanatik, nggak bukannya jaga ini. Jadi itu karena macam itu. Nah kalau yang ini nanti Hambali, Hanafi, pada begitu ya. Nah gitu ya. Nah, kalau kita sekarang ini kan nggak mau begitu ya, dianggap ya fanatik tuh gitu ya. Memang mesti fanatik dalam ya mazhab tuh gitu ya. Ya. Hah? Dulu kan kalau kita di sini namanya Barzanji. Iya. Pernah saya nanya, kenapa pakai Barzanji nggak yang lain? Kalau Barzanji, pengarang kitab Barzanji itu bermazhab Syafi'i sama. Iya emang. Kalau yang lain itu belum bukan Syafi'i. Belum tahu kan iya emang. Kan gitu. Emang kalau Barzanji itu memang Syafi'i kan dari awal ya. Gitu Imam ya gitu. Ya Imam berjanji gitu Imam apa tuh gitu apa tuh Rawi Azam juga. Nah, itu Syafi'i juga gitu ya gitu. Nah kalau apa tuh Diba ya lain gitu ya, ada Diba ya 26 ya gitu kan. Nah gitu ya, jadi memang dulu orang kita memang banyak baju gitu kan ya. Nah, ya azab tuh ya kan dari Kuitang kan biasanya bang pakai azab ya gitu ya. Nah kita sini yang umumnya di masyarakat ya berjanji kan gitu ya. Itu memang pengarangnya itu ya bermazhab Syafi'i, itu fanatik jadi ya semua yang gitu-gitu ya. Gitu ya. Nah, kita kan campuran udah ya. Iya, begini gitu. Ya, nah itu mazhabnya nggak jelas gitu, nggak dinein gitu. Ya cuman pengarangnya habaib aja kan gitu aja. Ya, cuman dia mazhabnya kemana? Ke Syiah apa kemana kan gitu. Jadi nggak akhirnya jadi nah itulah jadinya gitu. Ya.
Nah gitu ya, jadi tuh tetap tuh ya. Jadi kalau dia tuh gitu ya, ini kita disuruh tuh untuk ya mazhab tuh salah satu dari mereka yang 4 ini karena ya mereka itu mazhabnya nggak bakal putus katanya sekalipun orangnya meninggal dan juga dipunya pendapatnya itu mazhabnya itu ya mudawan yaitu dibukukan tuh ada bukunya ya jadi bukunya ada kitab-kitab itu karangan ini gitu ya. Nah, ya itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu ya. Ya kalau di apa tuh dulu di Madinah tuh ya saya pernah masuk di suatu toko kitab itu, nah itu ada 4 mazhab itu situ. Ya, kitab nih fikih tuh. Oh, segini gitu nih. Ini kemarin nih, orangnya gede deh. Ini mazhab Syafi'i semua tuh macam-macam kitab tuh. Syafi'i, nah, terus Maliki, macam-macam kitab, Hanafi, ya Hambali gitu ya. Dalam 4 mazhab tuh ya ada tuh macam-macam kitab ya karangan-karangan itu dari ya mazhab-mazhab itu ya. Ini saya masuk dulu ke apa ya ke Madinah tuh buku kitab gitu ya. Nah, tuh ya jadi tuh lihat begitu. Udah lihat nih karangan-karangan tuh ya imam-imam yang lain. Ya kalau kita kan sini biasa emang udah ya mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Jadi banyaknya kita dulu kan ya mazhab apa kitabnya kitab Syafi'i aja. Nggak ada yang lain gitu. Ya, ini baru belakang-belakangan ini aja kan. Ya, itu masuk lah tuh kitab-kitab ya karangan ini karangan kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya gitu. Jadi dari kitab Mudawan wa syukhratuha fi jami'i diyaril Islam dan juga kitabnya mazhabnya itu Imam yang 4 ini itu masyhur katanya fi jami'i diyaril Islami di seluruh negara Islam tuh. Duna ghairiha tidak kepada mujtahid yang lain. Ya selain daripada mujtahid yang 4 ini yang enggak tersebar seperti itu dan juga enggak mudawan ya min baqiyati mazahibil mujtahidin dari seluruh daripada mazhab-mazhab mujtahid nih ya mujtahidnya yang lain tuh selain yang 4 itu enggak ada kitabnya jadi mereka cuman dimasukin aja di situ nih menurut ya pendapat Imam Sufyan Tsuri ya Imam Auza'i ya pendapat Abu Lis As-Samarqandi kan gitu ya itu kan yang termasuk dari yang 4 itu ya ada lagi di bawahnya kan 6 tuh ya 6 mazhab jadi 10 mazhab gitu tapi yang 6 ini nggak mudawan nggak punya kitab masing-masing nggak ada cuman pendapat-pendapat hanya pendapat dia itu paling diselip-selipin aja ya di kitab itu ya yang ada ya gitu nah, itulah Imam Ghazali ya meneliti tuh kan gitu ya dengan ada kitabnya Azawai apa ya ya apa ya ada kitab itu karangannya Imam Ghazali untuk meneliti mazhab tuh ya nah itu loh ya nah, itu diteliti jadi takut nyampur daripada mazhab-mazhab yang lain gitu nah jadi titik itu Imam Ghazali ini oh ini Syafi'i nah itu nanti Hambali gitu ya nah itu ya gitu ya nah itu ya jadi yang lain itu Ghairul Mudawan. Nah, wa taudihu hadzal maqam ya penjelasan ya makom ini annal fikha la yatawassalu ilaihi illa bima'rifati jami'i turuqis syariah ya bahwa fikih ini tidak akan sampai kepada fikih ini ya illa bima'rifati jami'i turuqis syariah kecuali dengan mengetahui seluruh ya jalan-jalannya ilmu syariat nih gitu ya apa tuh wajibatiha yaitu kewajibannya yang syariatnya tuh yang wajib wa adabiha dan adab-adabnya dalam syariat wasairi ahkamiha dan seluruh hukum-hukumnya baru kita bisa tahu tuh ya yang namanya ilmu fikih gitu jadi nggak bisa dipahamin sebegitu aja jadi ilmu fikih itu kan al-fahmu ya paham jadi mempahamin tuh agama syariat nah itu mesti tahu seluruh jalannya nih ini agama ya apa yang diwajibkan dan apa adab-adabnya dan seluruh hukum-hukumnya begitu ya karena Al-Quran dan hadis itu kan terdiri daripada ya amar dan nahi ya perintah dengan larangan kan gitu ya nah itulah ahkamnya gitu Quran hadis semua itu Rasulullah ya Allah tuh dalam Al-Quran memang ada perintah dan ada juga ya larangan udah itu doang kan adanya nah tapi untuk ketetapan begini nah inilah mesti ya dipahamin
Itulah Imam Syafi'i bikinin tuh namanya usul fikih ya. Jadi buat penentuan usul fikih kan untuk penetapan daripada fikih dasar gitu. Jadi kalau ini dibilang tuh wajib, dasarnya apa? Gitu kan? Nah, ya dasarnya apa? Karena amar kan, perintah. Perintah ini wajib apa perintah sunnah kan gitu. Ya. Nah, itulah yang dibahas tuh, ya. Gitu. Jangan kita katakan bahwa ya, apa yang ada di dalam Quran itu ya semua perintah wajib. Nah, keberatan gitu. Ya, iya. Ya. Tapi kalau yang dikatakan perintah kan gitu. Kulu wasrobu. Ya kan perintah. Ya, makan dan minum. Nah, makan terus. Ya, agak dikasih waktu. Itu. Nah, sholat dikasih waktu sama Allah. Kan gitu. Kalau makan kan enggak. Ya, ini enggak boleh lapar ininya. Ya gitu. Nah, kalau sholat kan ada inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta kan gitu. Ya, sungguh sholat itu ya buat orang mukmin ada waktu yang udah ditentukan, ya. Ya dikasih waktu itu. Ya, lagi juga ada ayat yang lain kan ya gitu kan akisimi sholat lidulu kisamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri kan gitu ya. Tuh ya dari situlah timbul tuh usul fikih kan. Nah, dari situ hukum. Nah, larangan gitu juga. Ya kan gitu ya. Nah, ya tuh. Ya, jadi mesti itu mengetahui daripada jalan-jalan syariat dan yang wajibnya dan adabnya dan seluruh akamnya gitu ya. Jadi ada adab-adab ya, adab apa nih gitu ya. Nah, itu gitu ya. Wa yadkhulu fi zalika khabarul khas ala audulu wa muharijul huquq wa tada'i wa ma'rifatul ijma' wa tamyizil apa ya ma'ruf minal aqwali minal syuzuzi. Nah, ya masuk dalam bilangan nih seluruhnya tadi itu begitu bizalika yaitu ada khabarul khas ya ada hadis ya yang khusus tuh ya itu atau dari Al-Qur'an yang khusus kan gitu ya seperti kan ada ayat Quran ya ayuhan nabi kan gitu nah itu ya gitu kan ya ayuhan nabi itu kan ada tuh ayat yang khusus kan ya dalam tolak surat ini nah itu kan disebut itu ayat nabi apakah kita masuk apakah enggak kan gitu nah itu kan harus itu kan khitabnya kepada nabi gitu ya khitabnya kepada nabi nah kita gimana tuh gitu ya nah gitu ya khabar khas ya al udulu ya yang bakal ya udul kembali kepada dasar wa maharijul hukuk atau juga yang keluar daripada hak-haknya nih jadi ayat-ayat itu ya ya gitu ya hak-haknya itu apaan ya gitu wa tadai ya dan yang dianggap juga masuk dalam bilangannya wa ma'rifatul ijma dan juga harus mengetahui ijma ya ijma ulama nih ya gitu wa tamyizil ma'rufi min aqwali minas suzuzi dan harus bisa membedakan kalimat-kalimat tuh ya yang kayak kalimatul ahkam gitu ya kalimat yang jelas tuh ya nah minal aqwali dari kata-katanya tuh minas suzuzi dari kata-kata yang saz ya yang meragukan gitu ya nah itulah ya masuk di dalam bilangan ya ilmu fikih nih wa hadzihil ahkamu qismani ini hukum nih gitu ya hukum dalam ilmu syariat ini itu terbagi dua nah al-qismul awal makana mankulan bitorokit tawaturi makluman minad dini bid darurah nah kemudian ya pertama nih ya ini hukum terbagi dua ya nah maka taruh yang pertama maka mankulan apa tuh hukum yang diambil secara mankul ya dinukil tuh ya gitu mankulan bitorui kitawaturi yaitu dengan jalan mutawatir ya jalan mutawatir itu artinya yang dikerjain yang disaksikan oleh orang banyak ya dalam hadis kan hadis itu ada hadis mutawatir ada hadis ahad gitu ya nah hanya kalau hadis mutawatir itu nggak diragukan gitu ya kalau hadis mutawatir tuh nggak jadi apa tuh nggak jadi khilafiyah hadis mutawatir karena apa yang lihat tuh yang nyaksiin banyak gitu ya seperti Rasulullah tuh dalam sholat apa angkat tangan kan gitu ya nah angkat tangan tuh ya Allahu Akbar angkat tangan Rasulullah nah teman yang jadi hilafnya apa
ya batas mana tuh angkat tangannya. Nah itu ya, ada yang begini, ada yang bilang begini, ya, yang gitu. Nah itu ya. Nah itu ya ada khilafnya. Nah kalau yang namanya angkat tangan tuh Rasulullah angkat tangan, gitu ya. Oh ya, dengan hadis mutawatir. Kenapa? Kata tawatur, karena Nabi sembahyang jamaah kan. Itu. Kalau namanya jamaah kan banyak sahabat-sahabat yang lihat. Itu ya. Oh ya. Jadi dilihat tuh dengan hadis ya mutawatir gitu ya. Nah, ya karena kalau hadis ahad itu yaitu hadis yang perorangan gitu ya. Yang tahu hanya hadis ahad itu terbagi dah. Tuh hadis ahad yang terbagi pada 50 bagian tuh macam hadis. Kan gitu. Ada hadis sahih, ada sahih li zatihi, sahih li ghairihi, ada hasan, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, kan gitu ya. Ada hadis doib, nah doib matannya, doib sanabnya, nah dia di bawah lagi ada hadis mursal, hadis ini tuh macam-macam terus nah sampai terakhir hadis maudhu gitu ya. Nah itu ya yang dari itu dalam ismu mustalah hadis satu ya, mustalah hadis. Nah itu ya istilahnya begitu tuh ya. Orang-orang yang ahli fatwa apa mesti tahu ngerti itu gitu ya. Nah ya kalau sekarang kan udah di apa, udah dibukuin udah gitu. Ini udah nggak kita bisa ijtihad udah, yang ijtihad. Tapi ngambil hadisnya dari mana? Ya di Bukhari, Muslim, ya kan gitu. Ya, nah itu udah punya dia. Jadi kita berarti apa tuh? Taklid. Iya, jadi kita bilang nih hadis sahih gitu, riwayatnya Bukhari, Muslim. Ya berarti kan kata dia, bukannya kata kita. Nah kalau kayak Imam Syafi'i pada itu kan belum ada Rawahul Bukhari. Iya, belum ada. Itu ya, Imam Syafi'i neliti sendiri. Ini hadis ini dari mana nih? Lu dengar dari siapa? Kan gitu. Saya dengar dari si Ano gitu. Nah, ulama-ulama dulu tuh ya mencari satu hadis aja itu pakai begitu jalan itu nih mencari hadis satu hadis gitu untuk sanadnya begitu. Imam Syafi'i pergi ke Irak, pergi ke Mesir ya, pergi cari ulama-ulama yang ini tuh ya, yang sahabat-sahabat atau tabi'in ya gitu, dipelih gitu ya. Itu pengen mencari ya satu hadis yang benar gitu ya. Nah kalau kayak gitu sekarang udah tinggal apa? Tinggal buka doang. Ya, ini lebih mudah, lebih gampang ya untuk dapetin tuh hadis nih. Ya tinggal baca tuh kitabnya, ada Kutubus Sittah. Ya kan gitu, Bukhari, Muslim, ya kan gitu, Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i. Nah itu 6 Kutubus Sittah tuh ya yang masyhur kan gitu ya. Nah itu tinggal lihat aja gitu ya. Ya kalau dulu tuh pakai pergi dulu sono pergi nyari jalan sono sini ya itu ya pakai dapetin satu hadis itu tahunan itu pengen tahu nih hadis nih ininya ya kedudukannya itu pakai tahunan itu karena dari dia nanti dari teliti tuh antara si A sama si B ya mana yang lebih tuaan mana yang lebih adil mana yang ini kan gitu ya. Oh, gitu ya. Ya kalau kita sekarang udah tinggal baca aja tuh ya di Bukhari, Muslim gitu ya. Nah itu ya bitawatur ya bitawatur. Nah makluman minad dini bidarurah yang udah diketahui dalam agama ini secara jelas gitu ya. La yahtaju ya ila nazarin tampak nggak dibutuhkan untuk penelitian wal istinbat mimma istifadil amali bihi bainal muslimina ya salapan wa khalapan ya itu ya yang ditampak ada tuh ya layak taju ila nazarin wastinbat mimma istafadul amal dan juga istinbat tuh ya mengambil satu ketetapan mimma istafadul amal bihi apa yang melimpahi padanya tuh perbuatan bainal muslimin artinya yang banyak orang muslim kerjain gitu dah ya salapan wa khalapan baik ulamanya orang muslim yang salaf atau khalaf gitu. Nah kal ilmi bifari doti salawatil khamsi seperti ilmu tentang kewajiban salat 5 waktu itu kan udah diketahui dengan bidarurah ya dengan jelas tuh. Wa fari doti zakat
ya kewajiban zakat, wasaum wal haji wal wudu, ya kewajiban puasa, haji, wudu, ya wal gusli dan gusul, ya mandi. Nah gitu ya, itu udah dengan bid darurah itu, ya udah jelas gitu ya. Nah wal ilmu bimasru'ati tolaki, dan juga mengetahui itu ya ilmu dengan kesyariatannya tolak gitu. Tolak itu ya diperintahkan apa enggak kan gitu ya. Nah ya gitu ya, bimasru'ati tolak ya wajawazihi ya gitu, dan juga dibolehin apa enggak tuh gitu ya, ala wajhil ijmali, atas jalan secara global. Diteliti itu, cari itu ya, bidzalika kulih, pada semuanya tuh. Wakal ilmi bihormatil khamri wa zina, seperti juga mencari ilmu tuh, cari tahu ya tentang keharaman ya khamar, zina, riba, keharamannya, wal liwat dan liwat ya, itu semua udah maklumun bidin darurah tuh udah. Waqat lin nafsi, dan juga tentang keharaman ya bunuh ya diri orang tuh bighairi hakin, yang bukan haknya. Wasarikah, tentang pencuri. Waqat itorik, ya pembegal ya gitu ya, ya gitu ya. Wal qadar, ya qadar tuh tipu ya, wal khianat sama ya, khianat tuh. Wa nahwi zalika min kulli ma in aqada alaihi ijma'ul ummah, yaitu setiap apa yang ditetapkan padanya itu ijma' ummah tuh. Wa ulima bidini bidarurati, dan udah udah tahu udah jelas tuh, jadinya udah diketahui dengan cara jelas dalam agama. Nah wa hadzal qasamu kulluhu mimma yastariku bihil amah ya. Ini semua nih bagian ini itu semuanya itu syarikat antara yang awam ya, yang khos tuh. Wa ahlin nazar wal ijtihad, dan juga buat orang-orang yang meneliti dan ijtihad tuh. Ya. Jadi hukum-hukum yang ini nih udah bid darurah, udah jelas dah gitu ya. Ya, wala yatawaqqafu wujubul ilmi wal amali bihi ala ijtihadin au taqlidi mujtahidin wa mazhabin muayyanin. Ini tidak ditetapkan kewajiban tuh mengetahui dan mengamalkannya atas ijtihad ya, atau taklid dengan mujtahid dan ya wa mazhab muayyan. Kalau ini ya kita nggak perlu ya taklid dan apa, semua emang udah jelas ini hukum ini gitu ya. Hukum tadi sholat 5 waktu kan gitu, emang itu hukumnya wajib kan, udah nggak pakai ya begitu ikut mazhab mana gimana, kan nggak ada yang bahwa sholat 5 waktu tuh hukumnya sunat, kan nggak ada ya, tetap ya. Nah itu semua mazhab itu, jadi nggak perlu taklid pada mazhab yang begitu, karena udah bidorurah tuh ya, udah jelas gitu ya gitu. Nah bal yajibu ala kulli mukallafin i'tiqadu zalika wal amalu bihi, bahkan wajib setiap mukallaf itu mengiktikadkannya ya, bahwa itu adalah semua wajib ya, yang haram ya haram. Nah wal amalu bihi, dan juga mengamalkannya. Kenapa? Li'annal gharada minal ijtihadi, karena tujuan ijtihad itu ya au taklidin ya mujtahidi, atau taklid kepada mujtahid, wa ma'rifatul hukmi binafsihi, yaitu mengetahui hukum secara hakikatnya gitu ya. Jadi tujuan daripada kita tuh ya ijtihad itu untuk mengetahui itu gitu ya gitu. In kana mujtahidan ya, sekalipun dia itu adalah mujtahid katanya. Ya gitu, bal yajibu ala kulli malaqib ikhtiyar dzalika wal amal ya, li'anal qarad tuh ya, yaitu ya minal ijtihadi, yaitu ya gitu, li'anal qarad minal ijtihadi au taqlidil mujtahid wa ma'rifatul hukmi bi nafsihi itu ya. Ya hukum yang secara hakikinya. In kana mujtahidan tuh ya, jika dia sekalipun dia itu mujtahid, au biwasitatil mujtahid in kana muqallidan ya. Nah juga dengan perantaraan mujtahid kalau dia semacam orang yang taklid. Wa hadzihil hakam la tahtaju ila ma'rifatiha ila syai'in mimma dzukir. Ini hukum enggak butuh untuk mengetahuinya itu kepada sesuatu yang tersebut tadi
ya. Jadi nggak perlu tuh pakai ijtihad apa semua. Ya, liwudu hidali lidal alaiha, karena jelas tuh dalil yang menunjukkan atas ya syariat tadi, hukum tadi tuh ya, likul limukallafin ya, bagi setiap orang mukallaf duna hajatin ila nazrin wajtihadin, tanpa dibutuhkan ya untuk penelitian dan ijtihad lagi ya, tentang wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa, wajibnya jihad, haramnya ya zina, haramnya khamar, itu udah jelas itu ya. Jadi nggak diijtihadkan. Nah, yang diijtihadkan yang lain daripada ini, tentang ya depan itu gitu ya. Nah, dia pihak itu ya, uduhin jalika pihakihi ya. Wa amma man kana min ahlil aqsar allati ba'dahu ila asrina hadza, adapun orang yang ada pada masa yang sesudah mujtahid ini gitu ya, allati ba'dahu itu sesudah mujtahid tersebut mutlak ila asrina hadza, sampai masa kita sekarang nih, wa ma ba'dahu, dan sesudahnya lagi, paliwusulina ilaihi bitariqit tawaturi, maka yang sampai kepada kita itu semuanya dengan jalan mutawatir ya, wabil ijma'i alaiha, dan juga dengan ijma' ulama, fi kulli asrin, yaitu setiap masa, wasama il ayatil qur'aniyah, dan juga mendengerin ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadisun nubuwiyah, dan hadis Nabi itu al-mustafidatil musyaharati, yang itu yang istifadah ya, yang dijelaskan tuh ya, bizalika tasrihan, dengan suatu penjelasan, la yahtamilu takwil, tidak meliputi daripada takwil-takwilnya tuh ya. Jadi orang-orang yang udah di masa tuh mujtahid, itu padanya udah dengan apa tuh bisa kita sampai kepada hukum tersebut tadi dengan jalan mutawatir, dengan jalan hadis-hadis yang mutawatir, dengan jalan ijma' ulama gitu ya, pada setiap masa. Nah, juga bisa dengerin dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu gitu ya. Itu buat kita orang belakangan dan nih gitu. Hanya nggak perlu, kita nggak dianjurin untuk ijtihad lagi gitu ya. Kita ya. Nah, surah hadis itu saksian menurut dia. Faliza wajaba ala kulli mukallafin, oleh karena itu katanya wajiblah bagi setiap mukallaf itu i'tiqadu hadzal qasmi, yaitu meyakini bagian ini, wa kafara jahidu syai'in minhu, dan menjadi kufur orang yang mengingkarinya tuh ya. Jadi bagi setiap kita kalau udah wajib tuh ya, yang tadi tuh hukum tadi ya, sholat 5 waktu, nah itu memang wajib, udah zakat apa ya, yang apa tuh khamar tuh haram, itu wajib ya, kita udah itu ya. Kalau nggak mau mengingkarin itu menjadi kafir itu ya, bilang tuh ya sholat 5 waktu nggak wajib, nah kan jadi kafir kan ya. Perbuatan zina halal boleh, nah itu kan jadi kafir ya. Oh ya. Nah itu tuh ya buat rohnya. Wa wajabal inkaru ala man lam ya'taqid syai'an minhu, wajib kita mengingkarin orang yang enggak berkeyakinan sedikit pun daripadanya tuh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang dilarang Allah itu boleh kerjain, itu jangan kita, jadi ya wajib kita ingkarin, jangan ikutin gitu ya. Nah gitu, yang diperintahkan oleh Allah tuh boleh kita tinggalin, nah itu juga jangan kita ikutin. Walam ya'mal bisyai'in minhu, jangan dikerjain sedikit pun darinya tuh ya, karena dalilnya darurat jelas itu. Wa qismu tsani, dan bagian kedua nih, tadi bagian pertama tuh la yatawassalu tuh ya, kamu ya gitu. Nah bagian yang kedua ini malam yang kun mangkulan bitorokit tawaturi. Nah ada hukum yang ya nggak sampainya kepada kita ini bukan jalan nukil ya, jalan manqul tuh bitorikit tawaturi, dengan jalan mutawatir. Bahkan la yatawassalu ilal ilmi bihi, bahkan nggak sampai kepada ilmu semacam ini illa bitorikin minan nazari wal istidlal, kecuali dengan jalan penelitian dan berdalil gitu. Wa hadzal qismu wa maudi'u ijtihadil mujtahidin, inilah
ya ilmu seperti inilah tempatnya bagian yang kedua ini yaitu maudiul ijtihadil mujtahid, tempatnya ijtihadnya mujtahid ya. Jadi ilmu yang apa tuh yang nggak sampai dengan kalau kita nih jangan jalan apa ya mutawatir. Nah disitulah ijtihadnya ulama gitu ya. Karena tadi ya umpama hadis tuh ada hadis ini bukan hadis mutawatir, hadis ahad kan gitu ya. Nah itu ya itu bisa kita apa tuh ya bisa diijtihadin oleh ulama apa benar dia ya hadisnya begitu atau enggak gitu ya. Nah itu ya. Jadi dengan jalan ijtihad mujtahid wa taqlidul muqallidin dan taklidnya orang-orang yang ya taklidnya gitu. Nah, paman kana qadiran ala ma'rifatihi bi tariqin najri wal istidlal, siapa orang yang sanggup untuk mengetahuinya nih hukum ini dengan jalan nazar, penelitian dan istidlal bi antawab parat bihil alatul ijtihad yang sekiranya memenuhi alat-alat ijtihad bitamamiha dengan kesempurnaannya wajib alaihi ayyajtahida maka wajib dia itu ijtihad katanya wa ayyamala bima yuaddihi ilaihi ijtihaduhu dan wajib dia mengamalkannya apa yang menunjukkan pada ijtihadnya dia pihak ya pada suatu hukum itu khotoan kana fil waqi wa nafsil amri am sawaban baik itu ya kenyataannya itu ya pada hakikatnya itu benar apa salah atau benar li'annahu al-haqqu fi dzannihi karena itulah yang benar ya pada zonnya dia sangkaannya dia nah itu ya jadi kalau mujtahid itu nanti dia ijtihad nah itu benar apa enggaknya ya dia wajib itu karena menurut dia inilah yang benar gitu ya nah, gitu tuh yang di ya usahain tuh wa qad yadullu ma fi was'il wusuli ilaihi minad dalili ya sungguhnya tuh ya wa qad bazala ya zal ya nah itu ya wa qad bazala ma fi was'ihi sungguhnya para mujtahid ini telah mencurahkan ya dalam kemampuannya lil wusuli ilaihi minad dalil untuk sampai hukum itu kebenaran melalui dalil hatta akhassa min nafsihi al ajzu anil ya anil mazidi sehingga dia itu merasa pada dirinya itu kelemahan ya untuk ya cari tambahan tuh ya mazid wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebankan ya pada seseorang kecuali semampunya gitu jadi kemampuan itu untuk ijtihad ada yang merasa wah nggak ketemu dah cukup gitu ya. Nah, wa inna ma yajibu 'alal mujtahidi hanya saja tuh yang wajib bagi si mujtahid ayat huzal hukma minal kitabi awis sunnati yaitu mengambil ya hukum dari Al-Qur'an dan hadis awil ijma'i atau dari ijma' ulama awil qiyasi atau dari qiyas itu. Wa ayyaqifa ala asbabin nuzuli hendaklah dia ya tetap ya di dalam asbabun nuzul ya artinya dia ya terhenti di situ jangan lihat asbabun nuzulnya gitu ya nah ya wa tawarihi dan tarikhnya sejarahnya wa ala ahwali ruwatil ahadis dan juga dalam keadaan perawi-perawi hadis wal mutaqaddim wal mutaakhir ya baik perawi yang lebih dulu dan yang belakangan wa haqaiqul alfazil lughawiyah dan juga dengan hakikat yang sebenarnya lafaz apa tuh arti katanya wa haqaiqu syar'iyyah dan hakikat daripada syaratnya nih wa ayyarifa kulla ulumi allati yatawaqqafu alaihi fahmul kitabi was sunnah jadi yang dia mengetahuinya tuh setiap yang dia harus cari tahu tuh kullal ilmi setiap ilmu allati yatawaqqafu alaiha yang menetapkan di atas ya hukum tersebut yaitu apa fahmul kitabi was sunnati yaitu memahami Al-Qur'an dan hadis ila akhiri ma zakartuhu fi maqsadis salis min kitabi al maqsadis sadidi fi bayani qata'is saukani fi maftatahabihi risalatahul qaulil mufid min surutil ijtihadi wal mujtahid gitu ini kata pengarang nih
ya. Nah, jadi tujuan daripada tuh ya mujtahid itu ma'rifatul maklum tuh yaitu kullu maklumin yatawaqqafu alai fi fahmil kitab wa sunnah tuh gitu ya. Ini pengarang kata gitu mazakartu wi maqsadi salis ya yang saya sebutkan dalam tujuan yang ketiga ini dalam kitab saya yaitu namanya judulnya Al Maqsidus Sadid ya fi bayani khotois Syaukani. Itu dalam kitab ini ya menjelaskan yaitu kitabnya dikasih judul Maqsidus Sadid ya tujuan yang kuat ya fi bayani khotois Syaukani yaitu menjelaskan tentang kesalahan Imam Asy-Syaukani itu fi mabtatabihi risalatul ya yang dia awalin tuh kitabnya dalam kitab risalahnya itu Al-Qaulul Mufid ya gitu kalau mufid min syurutil ijtihad wal mujtahid itu. Nah itu ya di sana Imam Asy-Syaukani itu ada kitab yang namanya kitab Usul Fikih itu ya. Wa amma man kana ghairu qadirin ala nazar, adapun orang yang enggak sanggup nih ya untuk meneliti gitu wal istidlal ngambil dalil ya bi allam yatawaffar ladaihi ayatul ijtihad yang tidak memenuhi baginya tuh ya alat-alat ijtihad ya gitu bitamamiha dengan keseluruhannya wa ajaza anil qiyami bi wazafatil ijtihadi mutlaqi dan dia lemah untuk melaksanakan tugas-tugas ijtihad mutlak fi kullil masail dalam setiap masalah au ba'diha atau sebagian masalah wajib alaihi maka wajib atas diri mujtahid yang enggak mampu fi ma ajaza anhu yang dia enggak sanggup minal ijtihadi untuk ijtihad ayyuta bi mursidan mujtahidan hendaklah diikutin mursid ya itu guru yang mujtahid ya tamidu alaihi yang dia pegang kuat tuh fi akhdil ahkami minal kitabi was sunnati yang dia itu si mujtahid siapa sih si mursid ini yaitu memegang ya mengambil hukum dari Al-Qur'an dan hadis wal ijma wal qiyas. Jadi kalau kita tuh nggak mampu nih orang yang nggak mampu untuk jihad ikutin dah ya mursid yang mujtahid tuh yang dasarnya dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Wayarji'u ila qaulihi kembali dia pada perkataannya fil ilmi wal amal yaitu di dalam ya masalah ilmu dan amal nih ngerjainnya witil kal ahkam wayas kutu anhu li ajzihi maka gugurlah dengan kelemahannya dia fardul bahsi kewajiban untuk mencarinya wan nazari yaitu meneliti fil adil latil arba'ah mazkura yaitu pada dalil-dalil 4 yang tersebut tadi dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Li'anna dzalika laisa fi wus'ihi karena itu enggak ada pada kemampuannya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya tanyalah orang-orang yang tahu tuh ya in kuntum la ta'lamun jika kamu enggak tahu. Nah inilah taklid dalil taklid nih ya dalil taklid ini ya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya jadi kalau kita nggak tahu tahulah tanyalah orang yang tahu. Nah ya kita wajib ngikutin itu namanya taklid itu ini dalil taklid ya dalam Al-Qur'an tuh itu ayatnya wa qad jara ala zalika amalu sahabah bila nakirin sungguhnya berlakulah ini atas kerjaan sahabat-sahabat tuh tanpa ya ditentang tuh wa kana man lam yablugh minhu martabatul ijtihadil mutlaq dan orang yang ya yang tidak sampai dalam tingkatan ijtihad mutlak fil kulli pada keseluruhannya au fil ba'di atau sebagiannya yarji'u fiha yarji'u fi ma la ya'lamu maka kembalilah dia kepada yang dia tahu tuh minal akami dari hukum-hukum ila man balaghaha fiha kepada orang yang sampai derajat ini wa hakaza kana amalut tabi'in begitulah juga kerjaan para tabi'in wa tabi'in dan juga tabi'in. Nah itu ya. Jadi dari kalangan sahabat yaitu turun kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in tuh ya pada Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu tabi'in ya. Nah kemudian Imam Syafi'i tabi'in terus satu ya. Ada terus
ya wa tawatur zalikal amal bila nakirin ya kemutawatiran tuh ya artinya tawatur mutawatir itu kerjaan katanya bila nakirin tanpa dicegah apa ya tanpa diingkarin fi qurunil awal yaitu masa pertama tuh ya itu dari masa sahabat itu ya dari sahabat turun kepada tabi'in tuh wa ma yalihi minal quruni dan yang berikutnya dari kurun-kurunnya. Itulah yang Nabi katakan tuh khairul qurun ma'ana fihi. Ya, sebaik-baiknya kurun ya itu satu abad yaitu yang saya ada. Artinya pada zaman Nabi, zaman sahabat tuh. Nah, summa yalunahu. Kemudian berikutnya. Itulah sampai ya zaman apa tuh disebut zaman salafus saleh yaitu 3 tahun sampai tahun 300 itu. Nah, itu ya 300 Hijriah ya dari Rasulullah tuh turun kepada sahabat, terus sahabat terus tabi'in lagi terus tabi'in. Itu ya jadi tahun sampai tahun 300 tuh. 300 Hijriah tuh masih ya Abdulul Qurun begitu. Hanya kalau kita ngikutin ulama-ulama salaf yang masih begitu selamat kita ya gitu. Karena ulama ya nah, apa tuh ulama salaf itu semua tuh kerjaannya aslam gitu ya menyerahkan diri pada Allah tuh nggak ada yang namanya begitu apa ya takwil ya gitu demikian itu nggak ada itu adanya di dalam ya apa tuh ya tahun ulama khalaf udah gitu ya tuh ya jadi ya kalau ikutin tuh ulama salaf ya itu kita selamat ya gitu ya jadi semua tuh ya bid'ah itu timbulnya setelah ya ulama khalaf nih ya banyak bid'ah begini macam-macam. Nah itu ya dari ulama khalaf tuh ya dari masa ulama salaf kagak ada yang namanya bid'ah ya selamat gitu ya ya gitu. Nah kami ya menanyari kuruni wa iza alim ta'anna man lam yablugh ijtihad laisa fi usi ijtihad. Sampai dulu sini dulu ya sepanjang nih ya pembahasannya gitu. Halaman 63 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman naf'a bi ulumid darain amin. Qala ya. Babul hasadi. Ya, halaman 63 tuh. Ya. Qala al-faqihu Abu Lis As-Samarqandi ya. Rahimallahu taala Haddasana Muhammad bin Fadl qala haddasana Muhammad bin Ja'far qala haddasana Ibrahim bin Yusuf qala haddasana Abu Muawiyah anil A'masi an Yazid Ar-Ruqasi anil Hasani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal ghilla wal hasada yakulanil hasanati kama ta'kulun narul khataba wa bihadzal isnadi qala Ibrahim bin Aliyah an Ubad bin Ishaq an Abdurrahman bin Muawiyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yanju minhunna ahadun azannu ya wal hasadu ya gitu ya
wat tiyarah. Qila ya Rasulullah wa ma yunji minhunna. Qala ya iza hasadda pala ya pala ya, apa ya pala tagha ya pala tagha ya wa iza zonanta pala tahaqqaq wa iza tatayyarta pamdi au qala la tarji'u wa makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam iza hasadda fala tabghi, yakni iza kana hasadu fi qalbika fala tuzhiruhu wala tuzakkiru anhu bisu'in fa innallaha ta'ala la yu'akhizuka bima fi qalbika ma lam lakul bil lisani aw ta'mal amalan bi zalika. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam iza zonanta fala tuhaqqiq, yakni iza zonanta bil muslim zonnasu fala taj'al zalika haqiqatan ma lam tara bil muayyanati. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam iza tatayyarta pamdi, yakni iza aradtal khuruja ila maudiin fasami tasawtan hamah au sauta aqiqin ya awi talaja sayun min a'daika pamdi wala tarji ya. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuhibbul lal hasana wa yukrahu tiyarata wa qala at-tiyaratu min af'alil jahiliyah wa fi nushatin min umuril jahiliyah kama qala Allah ta'ala qalu tatayyarna bika wa bimam ma'aka wa fi riwayatin ukhra qalu inna tatayyarna bikum. Ya, lanjutan bacaan kita sampai kepada masalah hasud ya, hasad nih ya, dengki ya. Gitu kemarin masalah namimah. Nah, ini masalah hasad ya. Hasad itu tamanni zawalu nikmatil khair. Ya, definisinya gitu ya. Jadi yang dikatakan hasud itu menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Ya, jadi kalau kita tuh orang lain dapat nikmat, nah kita ngarep-ngarepin tuh tamanni. Ya, kita tamanni ngarepin zawalu nikmatil khair. Yaitu ngarepin hilangnya nikmat orang itu. Ya, jadi teman kita nih dapat apa? Dapat nikmat. Nah, ya, nah jadi kita pengen ya supaya hilang, nggak ada sama dia gitu ya. Jadi ya setiap nikmat yang orang kita dapetin udah pasti ada orang yang hasud. Itu yang Nabi kata kullu zi nikmatin maksud. Ya, setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasud. Sekecil apapun ya kita dapat nikmat itu udah pasti ada orang yang ya hasud, ya yang nggak senang. Hanya kalau kita punya hajat, punya ngapa itu Nabi suruh ya apa tuh ya sembunyiin. Ya takut ada orang yang hasud. Ya umpama kita ada punya rencana mau kemana gitu ya sebelumnya itu kepastian ya jangan kita cerita wah ini gue bakal mau ke sono gitu, jangan ya gitu karena tuh ada orang yang hasud nanti kan gitu ya nggak senang gitu. Nah, jadi kalau sekali udah pasti dan nih kita mau pergi nih mau kemana mau ziarah mau kemana gitu ya jangan dari jauh udah dicerita aja gitu ya gitu ya gitu ya. Itu dalam hadis Nabi kata ista'inu ala hajatikum bil kitmani, bantulah hajat kamu itu ya dengan disembunyiin ya. Jadi jangan kalau kita punya hajat punya keinginan begini jangan buru-buru disebarin dulu, jangan ya. Ini sembunyiin dulu dah. Ntar kalau udah mau pasti mau mana nih mau berangkat kemana mau ziarah mau itu mau apa mau kemana ya pergi jalan-jalan kemana nah gitu. Nah mau berangkat baru bilangin besok aku mau berangkat nih gitu. Kalau di sebelumnya kan ada haji nanti kan ya gitu orang yang nggak senang kan ya, ya di apain itu ya karena orang yang hasud itu ya pengennya tuh kita nggak ya nggak ada nggak jadi kan gitu
Ya, itulah yang katakan ya tamani zawalun nikmatil ghair ya. Jadi ngarepin hilangnya nikmat orang lain gitu ya. Gitu ya. Jadi setelah apapun gitu yang namanya nikmat ada pasti orang yang enggak senang gitu. Ya, kita sehat aja orang ya, orang hasudin juga kan. Enak banget lu lihat ya, enggak pernah sakit. Ya gitu. Ya, gitu kan. Ya, gitu. Apalagi yang berupa ya, nah, ya berupa benda tuh barang dunia gitu. Wah lebih-lebihan. Ya dapat berkat dua, ada yang kesel ya? Iya, itu dapat berkat dua, dapat berkat lain bungkusannya. Ya orang-orang dapat kresek, dapat ya Garuda. Gitu. Ya, nah, ada yang keselin ya. Nah, hampir lagi diboncengin sama dia. Jadi boncengin dapat Garuda, yang boncengin dapat kresek. Kan kayak gitu. Ya iya, maksudnya menyesal boncengin. Kayak gitu. Gitu lah. Itu ada orang yang namanya hasud ada aja gitu ya. Nah inilah ya, jadi jangan sifat yang ini minal muhlikat ya, sifat yang dapat membinasakan, menghancurkan pahala ibadah kita. Jangan ala hasad tuh ya. Nah, di sini qala al-faqih Abu Lis As-Samarqandi berkata al-faqih ya, Abu Lis As-Samarqandi rahimahullah taala ya, kata Abu Lis nih haddatsana Muhammad bin Fadal. Ya, gitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadal qala ya, dia katakan haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas ya an Zaid ar-Ruqasi anil Hasani ya. Ini hadisnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal ghilla wal hasada yakulanil hasanati. Ya, sesungguhnya ghil. Ya, ghil itu artinya dendam. Ya, wal hasud dan hasud tuh yakulani. Keduanya itu memakan al hasanati, kebaikan-kebaikan kita nih. Nah, bandingannya kama takulun narul hatoba. Sama bandingannya seperti api makan kayu bakar tuh. Ya. Jadi kalau ada api tuh kita masukin kayu, nggak pakai ditinggalin. Habis semua dibakar. Kalau belum habis, belum berhenti. Nah, ini hasud gitu juga. Hasud gilin tuh. Ini di Quran kan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu tuh. Ya, jangan punya ghillan tuh ya. Ghillan tuh ada dendam gitu ya. Nah, ini jangan sampai ada dendam kesel gitu ya. Nah, tuh buangin tuh yang begitu. Ya, orang yang hasud, yang dendam berarti dia orang yang nggak percaya dengan takdir Allah. Ya, kan semua ini apa yang Allah udah takdirin, semua terjadi semua tuh. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakan olehmu apa yang kita dapetin itu enak nggak enak, itu semua ya kataballahu lana. Udah Allah tulis. Ya, kalau kita apa tuh? Ya, kita keselin tuh orang dapat nikmat apa, berarti kita nggak percaya dengan takdir. Karena sebelumnya Allah jadiin kita itu Allah udah ya rencanain. Itu udah ada catatannya, kita bakal gimana, bakal apa tuh, senang apa enggak. Itu udah ada. Ya, semua kejadian-kejadian kita ya yang kita apa tuh ya kita kerjain atau kita terima, itu semua udah ada catatannya. Ya, mau enak nggak enak gitu. Ya, ini kita nongkrong di sini nih, kita duduk di sini udah ada catatannya. Jadi zaman tuh kita belum dijadiin tuh, ya, kan dijadiin udah ada. Ini bahwa malam Selasa nih, tanggal 17 itu bulan 7, ya. Nah, itu ada catatannya bahwa kita ini bakal kumpul di sini. So, ya, yang kagak datang emang kagak ada catatannya, gitu aja udah. Jadi kayak pusing-pusing gitu. Udah kan jadi nggak pusing kan, nggak begitu. Gitu, ya begitu. Nah, sekarang yang punya duit itu emang udah ada catatannya, dia punya duit tuh, kan gitu. Ya punya rezeki apa semua, kan gitu. Yang kagak, ya emang nggak ada catatannya, gitu. Ya, gitu. Jadi kita kan rezeki kita tuh emang Allah udah tentuin. Kalau emang pada sesuatu itu ada rezeki kita tuh, itu bakal sampai, nggak bakal, nggak, gitu, ya. Jadi kata di punggung ikan tuh, ya, itu semua tuh udah ada catatan nama kita.
ini ikan nih, ya ikan teri itu. Nah itu, ya udah ada. Nah kalau yang nggak ada talitannya sama kita jatuh tuh. Tahu ada ayam, ada kucing makan, patok. Jadi kita lagi pegang. Iya, tahu jatuh. Gitu. Ya, itu udah semua. Ya, duit gitu juga. Kalau ada duit orang itu ada nama kita di situ, sampai. Kalau kagak, yang kagak kita apain juga kan? Kagak. Ya, kita minjem, kita apa kagak kan? Ya, nggak bakal gitu. Tapi kalau emang tuh ada, sampai. Ya jangan kita kata tuh orang duitnya banyak banget. Oh, nggak sampai sama kita, nggak ada nama lo di situ. Ya, itu. Ya. Hah? Ya iya, kalau ada nama kita udah pasti tuh. Ya, sampai. Kan itu. Ya, lamani alimah nah taita wala mu'tiya lima manakda. Kan gitu. Ya, gitu. Gitu lamani alimah taita, nggak ada yang bisa cegah yang Allah mau kasih. Ya. Kalau Allah mau kasih, gitu. Ya. Gitu. Nah juga wala mu'tiya lima manakda. Ya, nggak bisa ada yang ngasih kalau memang Allah mau ya cegah. Ya, Allah nggak mau jangan kasih, mau diapain ya kagak. Ya, nggak bakal sampai. Itu ya. Itu yang Allah suruh sampein tuh, cegah ini. Ya kalau emang udah bakal lewat kita gitu, kita nggak ada aja masih ditungguin. Ya, kirimin atau juga ditungguin besok dah orangnya ada kan gitu. Itu memang mau ada kita. Coba kalau yang nggak mau sampai kitanya aja ada, jadi watin. Iya, kan gitu. Nggak bisa. Kan gitu, itu nungguin aja. Ya, orang bagian berkat kita depan di situ gitu. Kasihin ke sono. Lah, wane di. Ya, iya, langkain. Ya. Nah, gitu, ya, gitu. Ya, Anda lagi maulid udah bikin barisan begini. Ya, nggak dapet. Udah bikin yang ngadep itu. Yo, sebelah sono dikasihin, sebelah sini. Iya, kagak. Di depan lagi. Iya. Yang belakang. Di belakang dikasih sono ini ada bubar di sini kagak. Iya, emang nggak ada tuh diberkati itu nama kita. Tuh ya kita jangan hasud, segala sesuatu aja yang Allah udah kasih kepada kita, ya udah emang itu semua. Ya orang yang hasud itu katakan tuh nggak percaya dengan takdir Allah, ya takdir dan kodok Allah, karena Allah udah tetep pintu, ya ada rezeki kita, ada ini bakal sampai, ya jangan kalau rezeki itu kalau dia mau sama kita udah datang gitu. Nggak ada karena diginiin kagak. Ya, kagak pakai kata wah ditutup nih, diiniin kagak emang belum gitu. Ya belum sampai kan gitu. Ya, kata sama kita. Ya kan di dalam kitab Minhajul Abidin kan ada pernah cerita tuh orang masalah rezeki kan gitu. Ya. Wah, ya di waktu itu ada seorang tuh dia tetangganya sebelah gitu. Ya lagi cerita tuh tentang masalah rezeki kan itu Allah kasih rezeki. Nah dia sekarang tuh ada bilangin tuh di bawah puunan sana tuh ada apa? Ada bungkusan tuh itu yang isinya emas gitu ya, si emas gitu udah ada kan gitu ya. Nah terus orang tuh yang itu ya udah dibawa pacul lah tuh ya. Nah istrinya ngomong sama tetangganya tuh kan gitu ya, bahwa suaminya ini lagi mau gali sono di Pakuunan tuh ada emas itu. Udah jalan gitu dah. Udah jalan-jalan begitu nyampe apa tengah jalanan ya, yang si bawa pacul ini ya ngapain ya gue capek-capek gitu. Kalau mau tuh rezeki buat gue, saya kan udah datang gitu. Iya, yang bawa pacul nih, yang mula gitu, udah ya, hari nggak jadi tuh terusin ya, nggak jadi terusin tuh gali. Itu udah pulang dia udah ya. Nah ini tetangganya yang denger dia lihat di pulang digali sono diparanin, wah dia kedain nih gitu kan, nggak jadi dia tuh datang pergi sono digali, ada bungkusan tuh dapat begitu gali-gali dua, ada bungkusan begitu diliatin bungkusannya apaan, ular. Ya ular ya dibungkus aja lagi, udah saking dia keselnya. Ya, dikata emas itu. Dia kan udah jalan tuh capek-capek gitu. Udah dilemparin aja ke rumah tetangganya. Iya, kemarin gue serakah ya. Iya, kayak gitu. Wahan gue dibohongin katanya ada apa? Emas gitu. Begitu buka ular. Lemparin aja gue serakah tetangganya. Udah anak kayak tetangganya, dia denger apaan tuh? Bisa dibuka pintu. Dan ada bungkusan. Begitu dibuka, emas bener.
Tuh, ya. Itu tuh di kitab Minhajul Abidin tuh. Ya, masalah cerita tuh masalah rezeki. Gitu. Padahal dia kan nggak jadi. Gitu. Emang dikata kalau rezeki itu emang Allah mau kasih rezeki buat gua. Iya ada. Nah ini kan capek-capek kan tuh. Iya nggak gali, nggak ngapa. Yang gali tuh. Ya, gitu Allah kasih. Ya mau begitu ya. Jadi kan gitu. Kalau kita bukan rezeki kita tahu-tahu kan orang kata wah sono lu gitu aja sembakonya gede wah begitu. Ah kagak gitu. Gitu ya. Kagak gitu. Ya. Ya, itulah ya. Jadi kita jangan punya sifat hasud nih. Ya, buangin aja itu semua adalah ya takdir Allah gitu. Ya, di sini dikatakan ya Nabi bilang tuh innal ghilla wal hasadu ghillun ya wala taj'al fi qulubina ghillan tuh ya. Jadi ghillan tuh dendam ya di kita tuh. Hasad keduanya ya bulul hasanat makan ya kebaikan-kebaikan kita kama takulun narul hatawa ya sebagaimana api makan kayu tuh. Wa bihadzal isnad dengan sanad seperti ini qala Ibrahim bin Aliyah berkata Ibrahim bin Aliyah an Ubadnya Ibnul Ishaq jadi Ubad bin Ishaq an Abdurrahman dari Abdurrahman bin Muawiyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW bersabda salah satun la yanju minhunna ahadun ada 3 macam ini yang tidak akan selamat seorang pun dari 3 macam ini. Artinya tuh setiap orang ya 3 macam ini udah pasti ada kata Nabi. Apa tuh? Azonnu. Ya prasangka. Ya nyangka-nyangka. Wal hasad dan hasad. Itu setiap orang ada. Ya kan ada, teman kan nanti dia hasad tuh bisa apa tuh? Ya bisa tumbuh enggak gitu kan karena ya tergantung orangnya itu. Ya, nah kalau diikutin ya tumbuh terus kan gitu. Nah kalau kagak kan ditekan, nah, akhirnya kan jadi mati. Modal Allah kasih gitu ya. Nah gitu ya, zon gitu juga kan, nyangke orang nih, ya gitu. Hanya gitu disuruh sangka baik kan gitu kan, kebaik sangka ini sama orang kan jangan gitu ya. Tuh ya jadi kan 3 tuh. Nah yang ketiga apaan? Wat tiara. Tiara tuh artinya sesuatu tiara zaman dulu kan burung. Ya kita kan kalau ada burung bunyi begini wah ini tanda-tandanya ini dan nih ya bakal apa gitu ada burung titutit dulu kan wah bakal ada yang mati nih gitu ya itu dulu kan tuh ya gitu tuh ya tiara. Nah kila sahabat dikatakan sahabat nih ya Rasulullah hai Rasulullah ma yunji minhunna apa yang bisa menyelamatkan dari yang 3 macam ini. Qala jawab Rasulullah, "Iza hasadta fala taga." Ya, fala begitu ya. Fala tabgi ya, kurang titik kat situ ya. Apabila kamu hasad, ya, jangan kamu zahirkan. Ya, jangan kamu ya nyatain gitu ya. Nah, gitu satu. Wa iza zonanta fala tuhaqqiq. Apabila kamu sangka punya sangka nih yang nggak benar atau apa sama orang itu jangan dipastiin ya kan gitu ada orang ini ya jangan dia mau itu jangan dipastiin jangan wa iza tatayarta pandi apabila kamu tiara itu jalanin terus jangan pakai pulang nah ya nah sekarang pengertiannya nih au qala atau Nabi kata pala tarji jangan kamu pulang. Wa makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam pengertiannya nih sabda Nabi SAW iza hasadta fala tabghi ya gitu yakni artinya apabila kamu hasad tuh jangan fala tabghi apa itu arti tabghi yakni iza kana al hasadu fi qalbika fala tuzhirhu wala tuzakir anhu bisuin apabila kamu hasad tuh ya ada hasud di hati kamu jangan kamu zahirin ya kita ngomong nih wala tuzakir anhu jangan kamu menyebutnya bisuin tuh menyebutnya dengan yang jelek gitu ya. Nah kenapa fa innallaha ta'ala la yu'akhizuka bima fi qalbika sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa kamu apa yang ada di hati kamu malam takul
malam takul bil lisani au ta'mal amalan bizalika. Selagi kamu tuh ya, jadi kalau ada nih ya kita hasud dalam hati kita ini, itu katanya Allah nggak bakal ya seksa kita nih ya gitu, kecuali malam takul selagi kamu nggak ucapkan dengan lidah nih, artinya kita ngomong au takmal amalan bizalika, atau kita kerjakan suatu kerjaan. Jadi kalau umpamanya kita ada hasud ya, ada suudzon sama orang, nah itu jangan ya di hati kita doangan ya gitu, kita kesel nih sama orang kan gitu, enak banget udah dapat dapat 2 gitu, yang boncengin gitu, ya udah diam aja dah ya, jangan ngomong ya gitu. Nah itu Allah tuh nanti nggak bakal apa tuh ya seksa kita tuh ya, karena kita ya ada hasud tuh, kesel ya sama teman kita, nah gitu. Nah atau kita punya suudzon sama gini, jangan-jangan dia nih ya mau nipu gua, jangan-jangan mau bohongin gua kan gitu kan, kayak gitu. Udah diam aja ya, liatin aja dah. Ini curiga doangan, curiga boleh ya, kita curiga nih orang nih mau ngapain nih gitu ya tuh ya. Jadi Allah tuh tidak akan menyiksa kamu ada apa yang ada dalam hati kamu, malam takul bilisan, selagi kamu nggak ucapin ya gitu. Aw takmal amalan bizalika, atau kita kerjain suatu kerjaan itu ya, karena nih kita benci sama orang kita ini, nah kita bikin dah dia supaya dia apa tuh ya, dia celaka atau ngapa kan gitu ya, karena kita hasud sama dia nggak senang gitu, diberi apa, beli mobil nih ya, kita taruhin aja paku jalanan. Hah? Iya, nggak kayak ngomong, agak ada taruhin aja kan, itu ini amalan tuh, kerjain ya. Kenapa dilihat itu temannya punya mau beli mobil kan gitu ya, dikesel tuh ya, ditaruhin aja, beli paku kayak apaan, kayak bannya bocor kan gitu ya. Oh ya, nah itu ya, selama kamu nggak amalin. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi lagi, iza zananta fala tuhaqqiq, apabila kamu tuh buruk sangka jangan ya mantepin, jangan pastiin, yakni artinya iza zananta bil muslimina zannasu, apabila kamu sangka kepada orang muslim itu sangkanya jelek, fala taj'al zalika haqiqatan, jangan kamu jadikan sangka kamu itu hakikinya, ini sebenarnya jangan ya gitu ya, malam taro ya bil muayyanati, selagi kamu nggak lihat tuh dengan jelas ya. Jadi kita curiga nih, umpama ada teman kita jangan-jangan dia mau nipu atau ngapa, nah itu jangan kita pasti wah pasti dah dia gitu, jangan. Nah jadi kecuali kalau kita lihat bener tuh ya dikerjain gitu ya. Itu ya tuh ya, malam tara bil wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi iza tatayyarta pamdi, yakni ya apabila kamu tiarah maka berlalulah, yakni iza aradtal khuruja ila maudiin, kalau kamu ingin keluar kepada satu tempat ya, pasami tasauta hamatin, kamu dengar ada burung celepuk, suara celepuk gitu, hantu hamah tuh ya, hantu celepuk, burung hama, burung hantu, nah gitu ya. Au sauta ak atau suara goak tuh ya, goak. Awi talaja sayun min adoika, atau gemetar dari anggota tubuh kamu ya, kita lagi mau jalan nih, lah kok badanku pada ya dari gini, nah itu ya min adoika pamdi wala tarji, Nabi kata jalan terus, jangan pakai pulang gitu ya. Itu namanya tiaroh. Jadi tiaroh tuh menganggap sesuatu tuh ya bisa menentukan, wah nih dengan ada begini nih itu bakal celaka nih gitu, jangan yang gitu. Mau jalan dihalangin kucing, Wah nggak jadi dah ya. Iya kan gitu ya. Kalau dulu kan kalau kita jalan masih di kebun gitu kan dipotong kadal gitu, potong kadal katanya, artinya kita lagi jalan tahu-tahu kadal wah pulang dah nih, nggak beres nih terusan gitu. Jangan, dulu kan gitu banyak kadal tuh gitu ya, kucing atau apa gitu nggak jadi, dengar suara burung aduh gitu, wah ini nggak gitu, jangan, tuh namanya tiaroh gitu ya. Nah paham diri waruya anan Nabi anan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ya dari Rasulullah SAW, annahu kana yuhibbul fa'lal hasan,
Rasulullah SAW tuh senang untuk perbuatan yang bagus-bagus. Ya, Rasulullah tuh kalau berbuat ya kerjaan yang bagus-bagus gitu, senang dia lihat kerjaan yang bagus-bagus gitu. Pak Lala Hasan. Wa yukrahut tiarah, dan Nabi itu benci dengan tiarah. Waqala, dan Nabi bilang at-tiaratu min af'alil jahiliyah. Tiarah itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa fi nusatin, dalam satu susunan kitab yang lain mengatakan min umuril jahiliyah. Ya, itu jadi urusan-urusan orang jahiliyah katanya. Ya, tiarah. Ya, jadi kalau gitu ada suara ini, ada ini, wah nggak jadi dah. Ya, badan kita gemeter nih, kalau bergetar sebelah belidik, apa sebelah kiri apaan, kemungkinan kanan gitu. Ya, itu kan ada gitu kan biasanya. Oh, ya. Iya, tangannya nih gatel nih, wah mau nerima duit. Ya, kan itu tangan gue nih gatel nih, mau nerima duit, tungguin aja kagak dapet. Dapat mana dia, kan gitu. Ya. Ngopi kagak jadi. Iya. Batang gatel udah menerima duit nggak jadi ngopi. Jadi gitu. Nah, ini jangan pedoman begitu ya. Itu dilarang tuh nih Rasulullah bilang 3 macam ini katanya layanju ahaduhun atau ahadun ya, nggak ada yang selamat, artinya semua orang tuh pasti ada. Nah cuman tuh nanti berkembang atau kagak tergantung dari ya hati kita nih. Jadi kalau kita terusin kita iniin gitu kan, kita hasud ya, kita terusin, nah kan jadi banyak ya. Itu ya, jadi perbuatan ya maksiat kan. Nah, atau juga tadi tuh ya. Nah, kita suudzon kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jangan diikutin dah kayak begitu ya. Nah, gitu ya. Min fa'lil jahiliyah wa binusati mun jahiliyah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalu tatayyarna bika la illam tantahi lana apa sunnya ya. Qalu ya gitu, inna tatayyarna bika wa bimam ma'aka. Wa fi ayatin ukhra, ayat yang lain qalu inna tatayyarna bikum ya gitu ya, dalam surah Yasin nih gitu ya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqulu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu, bahwasanya dia bilang iza sami'ta sawta tayri fakul, apabila kamu dengar suara burung ucapkan olehmu la tayra ya, la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ya, wala haula wala quwata illa billah summam di fa innahu la yudurruka syai'un bi idnillahi ta'ala. Kata Ibnu Abbas nih, apabila kamu dengar suara burung, itu kamu baca doa begini, Allahumma ya Allah la tayra illa tayruk, ya tidak ada kesialan kecuali ya dari engkau gitu. Wala khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, sumbam kemudian berangkatlah, jalanlah kamu. Fa innahu la yadurruka syai'un bi idnillahi ta'ala, maka sungguhnya tidak akan mendaruratkan kamu sesuatu pun ya, dengan izin Allah Ta'ala itu ya. Jadi kita jangan percaya dengan ya tiarah-tiarah begitu gitu ya. Nah, wa qala haddatsana Muhammad bin Fadal qala haddatsana Muhammad ya bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr wa ya Muhammad bin Umar wa an Abi Hurairah radhiyallahu ya ta'ala anhu ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu qala, Nabi bersabda, la tabaghadu, janganlah kamu saling marah-marahan ya, ghadab ya, jangan kamu saling marahan ya, binanya tapaul ya, saling ya, tapa'ala ya, tapa'alu saling, artinya jangan kamu saling marah-marahan. Wala tahasadu, dan juga jangan kamu saling hasud ya, dengki dia jangan. Wala tajasasu, dan juga kamu jangan tajasus. Tajasus tuh ngintai-ngintai, nyari-nyari gitu ya, nyelidikin gitu ya. Jadi kalau umpama ya ada teman kita bilang si Ano tuh ya baru dapat ya obyekan gitu ya, lu ngomong aja
tar gue paranin. Itu namanya tajasus gitu ya, kayak itu ya. Saya susu pengen tahu gitu, ngintip-ngintip, dengerin bener kagak kan gitu. Jangan tajasus ya gitu ya. Nggak boleh tuh ya ada orang beritain yang jelek gitu kita ya. Nah bentar gue yang ditinggal tenang aja gitu. Itu tajasus ini gitu ya. Nah itu ya wala tajasasu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah tuh jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara ya. Nah kalau kita tuh benar-benar saudara ya itu nggak boleh ada marah-marahan, nggak boleh hasud, nggak boleh tajasus tuh ya saking ya ya menapa ya meneliti menyeladikin jangan ya semua dengan husnuzon yang bagus itu. Nah itu ya. Waruya an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya dia tuh Muawiyah bin Abi Sufyan bilang li ibnihi kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wal hasada, wahai anakku ya ihzar ya jauhinlah oleh kamu hasad, fa innahu yatabayyanu fika qabla ayyatabayyana fi aduwika, karena hasad itu bakal nampak, bakal zahir pada diri kamu sebelum nampak pada musuh kamu ya. Jadi kalau orang yang hasad tuh ya sebelumnya musuh kita tuh yang kita nggak dapat tuh dia dapat kita duluan gitu, kita kesel tuh ya sama teman kita kan gitu ya. Nah sebelumnya tuh nikmatnya dia tuh hilang ya kita harapin kan kita duluan ya hilangnya. Kenapa ya kita hilang duluan kan pikiran dia. Iya kita pikirin aja tuh ya teman kita tuh dari mana sih tuh dia bisa beli bisa beli mobil, bisa beli ini gitu, punya duit, pikiran aja kita nggak bisa tidur kan. Iya nah kan jadi sakit. Nah kita pengennya supaya dia tuh hilang nikmatnya. Hah? Iya kita kita yang akhirnya yang hilang nikmat sama kita. Nah itu nikmat sehat. Ya gitu ya, karena kita pikirin nggak bisa tidur kan jadi sakit. Nah sehat itu gitu. Aturan duit kita waktu itu kan jadi buat ke dokter. Kan hilang ininya. Oh, iya. Tuh ya. Jadi kata apa tuh Muawiyah itu kepada anaknya jangan kamu hasud, karena kamu hasud itu katanya sebelum sampai kepada musuh kamu ya udah sampai kepada diri kita duluan itu ya. Inilah ya bahayanya tuh hasud gitu. Qala al-Faqih radhiyallahu taala anhu laisa sayun minasyarri adarra ya gitu ya. Nah minal hasadi li annahu yasilu ilal hasid khamsu uqubatin. So sindut daya panjang. Wa qala al-Faqih